Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ngasripan SPD MPD selaku Kakorwil Campidik Kecamatan Bergas dan sebagai mentor dalam orientasi nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Korwil Cam Bergas. Izinkan saya di sini untuk memaparkan rencana hasil kerja saya yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K SD Negeri Bergas Lor 1 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Semarang tahun 2025. Ini ada profil singkat saya. Kemudian rencana hasil kerja tahunan. Presentasi ini merangkum rencana hasil kerja untuk pengelolaan tugas guru dan tenaga kependidikan serta administrasi umum berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Adapun rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yaitu pengelolaan tugas guru dan tenaga kependidikan dengan tujuan memastikan pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga kependidikan mendukung layanan pembelajaran yang berkualitas sesuai standar yang ditetapkan. Di sini saya mengambil dua rencana kerja. Yang pertama yaitu administrasi kepegawaian, di mana rencana hasil kerjanya yaitu menyusun administrasi kepegawaian, yaitu pengelolaan data kepegawaian, pembagian tugas sekolah, laporan bulan, daftar hadir. Adapun aspek dan targetnya yaitu kuantitas 12 dokumen, kualitas 100%, waktu 12 bulan. Ya, ini ada IKI atau indikator kinerja individu, 12 dokumen yang terdiri dari laporan bulan, daftar hadir, pembagian tugas. Kemudian persentasenya ada 100. Kemudian target dan waktunya ada 12 bulan. Tahapan kegiatan RHK 1 meliputi 1. Komunikasi data, di mana melakukan komunikasi dengan atasan dan rekan kerja terkait data kepegawaian masing-masing. Kemudian pengumpulan dan verifikasi yang isinya mengumpulkan dan memverifikasi data kepegawaian yang telah diterima. Dan yang ketiga adalah updating data, melakukan pembaruan data secara berkala. Adapun output kegiatan RHK 1, output utama yaitu laporan bulan, daftar hadir pegawai, dan pembagian tugas pembelajaran. Adapun penerapan nilai berakhlak pada RHK 1 ada dua. Yang pertama harmonis dan yang kedua kolaboratif. Harmonis di sini adalah menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja, masyarakat, dan mitra lintas instansi. Kemudian kolaboratif memiliki aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses kerja. Kemudian untuk RHK yang kedua yaitu administrasi umum yang isinya penyusunan administrasi umum untuk mendukung kelancaran operasional sekolah. Nah, itu yang pertama rencana hasil kerjanya menyusun administrasi umum, isinya adalah persuratan, kearsipan, menerima tamu, dan rapat-rapat. Kemudian aspek dan target di RHK 2 ada kuantitasnya 4 dokumen, kualitas 100%, waktu 12 bulan. Tahapan kegiatan, koordinasi dengan pemangku wilayah, membuat administrasi kegiatan, pelaksanaan rapat. Adapun output pada RHK 2 yaitu arsip surat keluar atau masuk, agenda dan notula rapat. Di RHK 2, penerapan nilai berakhlak muncul 3, yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Jadi di sini kita harus mementingkan kepentingan umum dulu daripada kepentingan utama. Kemudian kolaboratif, kita aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah harmonis,
menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berdiri, Mas? Terima kasih Bapak Bayu atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk audien dipersilahkan. Silahkan Pak Cito. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan dulu saya Marcito dari SD Randu Gunting. Dari apa yang Bapak Bayu paparkan tadi, mungkin kami memfokuskan tentang kepegawaian. Saya ingin bertanya berkaitan dengan pengelolaan data pegawai agar datanya bisa akurat, tepat waktu. Mohon berikan contoh konkretnya sebagai penerapan ASN berakhlak, yaitu untuk sikap yang harmonis dan sekaligus kolaboratif. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Di mana tadi Bapak Marcito mempertanyakan tentang penerapan nilai harmonis dan kolaboratif dalam penyusunan RHK 1 saya, ya, tentang data pegawai. Di sini saya akan mencoba menjawab contoh konkretnya untuk penerapan nilai harmonis, di mana di sini adalah komunikasi utamanya. Yang dipentingkan komunikasi. Jadi sebelum meminta data, kita harus berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kita tanyakan tujuan data itu buat apa, agar tidak ada pertanyaan di orang yang bersangkutan. Itu contoh tentang kebutuhan harmonis. Kemudian untuk contoh konkret kolaboratif, di sini kita tidak harus pasif, ya. Jadi kita aktif. Kita bisa menjemput bola kepada yang bersangkutan, kita tanyakan, kita bertanya-tanya, kita butuh data ini, biar yang bersangkutan tidak curiga dengan data yang kita minta untuk pembetulan data yang ada. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Lebih. Udah. Ada lagi yang mau tanya? Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Baik, terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara untuk seminar dari Bapak Bayu Rahmat Subiantoro tentang seminar orientasi nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Semarang. Di sini akan ada penguatan dari mentoring. Monggo dipersilakan. Gini itu ya. Oke, terima kasih Mas Bayu Rahmat Subiantoro yang sudah memaparkan hasil laporan dari orientasi pengenalan ini berakhlaknya. Luar biasa sebagai OPS ya, sekolah sebagai pengadministrasian perkantoran yang dipaparkan sesuai dengan RHK sudah luar biasa, sudah benar. Artinya yang diterapkan dalam nilai berakhlaknya itu nanti betul-betul memang diterapkan, dan ini nanti harapannya semua OPS itu bisa seperti Pak Bayu ini. Jadi ada kolaborasinya, kemudian ada harmonisasinya, ini jelas, sehingga harapannya kita semuanya sebagai OPS itu tidak pasif tapi aktif seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Artinya aktif ketika dari teman-teman guru itu memiliki data yang baru, data terbaru, entah itu SK kenaikan berkala, SK kenaikan tingkat, atau sertifikat dan sebagainya,
itu segera komunikasikan, kita ngalahi ya. Jadi kita OPS itu ngalahi saja, nggak usah gengsi-gengsingan. Terus pokoknya paman engko ora ono yang balane nanti Pak Halas yang mengalir ngono wae gitu. Amin. Kita ngalahi ketika ada data yang terbaru, nek mereka pasti kita tanyakan. Kalau data yang terbaru enggak, ada data terbaru itu segera nanti kita masukkan, kita inputin yang baik di personal maupun di kapodiknya, sehingga nanti semua guru itu urusannya semua itu lancar, baik untuk TPB-nya, untuk kenaikan pangkatnya, kenaikan gaji bertahunnya lancar. Kalau teman-teman lancar, kita semuanya juga ikut menjadi puas, melu senang, melu bahagia. Itu Mas Bayu, keseluruhan luar biasa untuk penampilan dari Mas Bayu. Semoga kita semuanya bisa sukses. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. Terima kasih Pak atas penguatannya dan terima kasih untuk rekan-rekan semua. Kita lanjut untuk selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.